Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Politeknik Imigrasi, nama Tunggal Boy Laksono, NRT 2018-1601-101 dari kelas hukum keimigrasian B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai artikel yang saya tuliskan di dalam book chapter berjudul Imigrasi di Era Pandemi, yang dalam hal ini merupakan pembuatan book chapter tersebut merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen kami, Bapak Muhammad Alfi Syarin, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Baik, artikel yang saya tuliskan di dalam book chapter tersebut berjudul Dampak Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia dalam hal pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Uban. Perlu diketahui, saya menuliskan artikel tersebut berdasarkan pengalaman pribadi saya selama saya mengikuti kegiatan Lajapura di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Uban dan juga berdasarkan sumber-sumber literatur lainnya. Pada bagian pendahuluan, saya menuliskan mengenai pada tahun 2021 ini merupakan salah satu tahun yang dapat dikategorikan sebagai tahun yang sulit. Tidak hanya dirasakan oleh siapapun, tidak hanya satu orang yang merasakan adanya kesulitan tersebut, namun juga banyak negara yang merasakan dampak dari pandemi ini. Salah satunya itu Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang berdaulat tidak luput dari penerbitan beberapa kali kebijakan karena penanganan pandemi COVID di Indonesia itu sendiri. Dalam hal ini, terdapat beberapa jenis kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, seperti halnya kebijakan yang dibuat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai badan yang bertanggung jawab dalam urusan penanggulangan bencana di Indonesia, dengan membentuk Satuan Tugas COVID-19. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai kementerian yang membawahi Direktorat Jenderal Imigrasi, beberapa kali pun telah menerbitkan peraturan perundang-undangan, yang mana dalam hal ini dibuatnya peraturan menteri yang berfokus untuk penanganan wabah COVID-19 di Indonesia. Pembuatan peraturan ini sebagai salah satu bentuk pembatasan mobilitas setiap orang yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia. Selama masa pandemi, setidaknya telah beberapa kali terbit aturan terkait dengan keimigrasian, yaitu seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2020 tentang penghentian sementara bebas visa kunjungan. Permenkumham 3 tahun 2020 ini merupakan Permenkumham yang pertama kali diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai bentuk tindakan lanjut mengenai adanya virus COVID-19 yang beredar di dunia internasional, yaitu dengan sumber wilayah yaitu di Wuhan. Maka dari itu, pembentukan Permenkumham ini berkaitan dengan penghentian sementara bebas visa kunjungan, visa, dan pemberian izin tinggal keadaan terpaksa bagi warga negara Tiongkok. Hanya difokuskan kepada warga negara Tiongkok. Selanjutnya, kebijakan ini berkembang dinamis. Pemerintah dinilai sangat berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan terkait penanganan pandemi ini. Hal ini terlihat dari adanya beberapa kali perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini dapat dilihat dari adanya peraturan lainnya yang mengikuti peraturan tersebut sebagai bentuk perubahan sesuai dengan dinamika bangsa Indonesia. Selain itu, dalam hal pelaksanaan pengawasan keimigrasian, pada garda terdepan wilayah Indonesia, pejabat imigrasi berwenang menolak orang asing yang akan masuk ke Indonesia apabila didapati orang asing tersebut memiliki penyakit menular yang membahayakan masyarakat Indonesia. Dalam hal pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru, diberlakukan ketentuan yang isinya ialah hanya orang asing dengan pemegang visa dan izin tinggal yang sah yang berlaku dapat memasuki wilayah Indonesia dengan ketentuan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan. Protokol kesehatan tersebut diantaranya ialah WNA tersebut dapat menunjukkan hasil RT-PCR negatif dalam periode 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan menuju wilayah Indonesia. Sesampainya di Indonesia, WNA tersebut juga wajib melakukan pemeriksaan RT-PCR kembali serta diwajibkan untuk melakukan karantina selama minimal 5 kali 24 jam. Dalam hal ini, mengapa saya mengacu pada Peraturan Menteri Hukum
dan HAM nomor 26 tahun 2020 terkait dengan visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru, dikarenakan pada saat saya menuliskan artikel ini, peraturan Menteri Hukum dan HAM yang masih berlaku ialah peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 26 tahun 2020 ini. Selanjutnya juga pada saat saya melaksanakan kegiatan Lajapura tersebut, peraturan yang digunakan tetap sama, yaitu peraturan Permenkumham tahun nomor 26 tahun 2020. Dalam menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian, unit pelaksana teknis keimigrasian berupa kantor imigrasi bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan tugas fungsi pengawasan dan penindakan keimigrasian, kantor imigrasi mengacu pada peraturan berkaitan dengan hal tersebut, seperti peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 4 tahun 2017 tentang tata cara pengawasan keimigrasian. Selanjutnya, berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan keimigrasian, terdapat pula peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 50 tahun 2016 tentang tim pengawasan orang asing. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan petunjuk teknis pelaksana tugas dan fungsi keimigrasian di bidang pengawasan keimigrasian. Pada bulan Juni 2021, seperti yang saya telah singgung sebelumnya, saya berkesempatan melakukan latihan kerja Bumi Pura yang dalam hal ini disebut kuliah kerja nyata di kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Uban. Dalam hal ini penulis, yaitu saya sendiri, berkesempatan menuangkan pengalaman penulis dalam hal pelaksanaan kuliah kerja nyata tersebut di dalam tulisan ini dengan fokus utama pelaksanaan pengawasan keimigrasian dalam masa pandemi COVID-19 di kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Uban. Dalam hal pelaksanaan pengawasan, kita akan beranjak kepada bagian pembahasan mengenai pengawasan keimigrasian itu sendiri ya dalam masa pandemi. Dalam hal pelaksanaan pengawasan keimigrasian, diatur beberapa tahapan yang dapat dilakukan oleh seorang pejabat imigrasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya ini. Perlu diketahui bahwasanya pelaksanaan pengawasan keimigrasian dilakukan dengan dua cara. Pertama ialah pengawasan secara administratif, ya, serta yang kedua itu pengawasan keimigrasian secara lapangan. Selain itu, pengawasan juga dapat dilakukan terhadap WNA yang berada di wilayah Indonesia maupun WNI yang berada di wilayah Indonesia. Dalam upaya menggalang kekuatan dalam melakukan pengawasan keimigrasian, imigrasi dapat melakukan koordinasi dengan instansi-instansi lainnya guna melakukan pengawasan keimigrasian. Pelaksanaan penggalangan ini dapat dilakukan dengan pembentukan tim pengawasan orang asing yang disebut dengan tim PORA, yang dapat dibentuk di tingkat pusat, provinsi, maupun di tingkat kabupaten atau kota, serta kecamatan. Dalam lingkup kantor imigrasi, kepala kantor imigrasi berwenang untuk membentuk tim pengawasan orang asing pada tingkatan kabupaten atau kota, serta di tingkat kecamatan. Dalam hal ini, saya berkesempatan mengikuti kegiatan rapat tim koordinasi pengawasan orang asing yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Uban dengan yaitu pertama rapat tim PORA ini dilakukan dengan kecamatan Bintan Utara dan selanjutnya dengan kecamatan Sri Kuala Lobam. Pertama, rapat tim pengawasan orang asing dengan kecamatan Bintan Utara dan selanjutnya dengan kecamatan Sri Kuala Lobam. Pelaksanaan rapat koordinasi tim PORA ini dilakukan dengan mengundang beberapa instansi pemerintah lainnya, setidaknya terdapat paling sedikit 5 instansi yang dapat diikutsertakan di dalam kegiatan pembentukan tim PORA tersebut di tingkat kecamatan ini. Kelimanya ialah harus memenuhi unsur kantor imigrasi, kepolisian sektor, komando rayon militer, pemerintah kecamatan, dan kelurahan atau pemerintah desa. Kegiatan rapat koordinasi tim PORA ini juga dihadiri oleh pejabat di lingkungan instansi pemerintah lainnya seperti Kepala Camat Bintan Utara, serta dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Dalam rapat koordinasi yang dilakukan tersebut, terjadi pertukaran informasi yang disampaikan oleh beberapa anggota yang hadir mengenai isu-isu keimigrasian. Selain itu, terdapat timbal balik juga yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Uban dengan menyajikan data serta informasi mengenai masalah-masalah keimigrasian yang beredar di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Uban. Dalam menjalankan kegiatan kuliah kerja nyata ini, saya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan operasi gabungan juga yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Uban pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Uban. Operasi gabungan ini dilakukan pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021. Dalam hal ini, kegiatan itu diikuti pula oleh beberapa instansi lain seperti pihak kantor pajak wilayah Kabupaten Bintan, Dinas Kesehatan, Badan Intelijen Strategis Nasional,
pejabat di lingkungan Kecamatan Sri Kuala Lobam, dan beberapa instansi terkait lainnya. Dalam pelaksanaan kali ini, tujuan operasi gabungan dilakukan guna melakukan pengawasan orang asing di wilayah kawasan industri Sri Kuala Lobam, di resort penginapan di wilayah Kecamatan Teluk Subong, serta kawasan perbatasan laut di daerah Sungai Kecil. Pengawasan orang asing ini dilakukan serentak di satu hari yang sama. Pelaksanaan operasi gabungan ini dilakukan dengan pertama mendatangi kawasan industri di daerah Kecamatan Sri Kuala Lobam. Kawasan ini merupakan sebuah kawasan yang di dalamnya terdapat banyak perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan banyak orang asing. Dalam hal ini, perusahaan yang dituju ialah PT Esko Bintan Indonesia. Dalam melakukan pengawasan tersebut, PT Esko Bintan Indonesia ini menerapkan sejumlah kebijakan bagi para anggota tim operasi gabungan untuk dapat menggunakan alat pelindung diri. Hal ini dilakukan guna mencegah adanya kemungkinan penularan virus COVID-19 dalam PT Esko. Dalam perusahaan tersebut, tim operasi gabungan diberikan ruangan oleh PT Esko untuk dapat melakukan pengawasan secara administratif. Di dalam ruangan tersebut, dari pihak instansi-instansi yang berkepentingan dalam hal pengawasan secara administratif dapat pula langsung melakukan pengecekan. Dari hasil pengawasan secara administratif, tidak ditemukan adanya pelanggaran baik secara keimigrasian maupun hal berkaitan dengan instansi lainnya. Selanjutnya, tim operasi gabungan melanjutkan kegiatan dengan melakukan pengawasan lapangan di PT Esko dengan melakukan pengawasan lapangan di PT Esko tersebut. Setelah berkeliling di dalam PT tersebut, tidak ditemukan adanya pelanggaran keimigrasian. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan untuk persiapan menuju kawasan pengawasan orang asing lainnya. Perjalanan selanjutnya dilakukan dengan melakukan pengawasan orang asing di kawasan penginapan Bintan Sayang Resort di Kecamatan Teluk Subong. Tim melakukan pengecekan langsung dengan mendatangi bagian resepsionis penginapan dan menanyakan langsung oleh resepsionis tersebut jumlah orang asing yang bertempat tinggal di penginapan tersebut. Dari data yang diperoleh, tim operasi gabungan bergegas menuju kamar dari orang asing yang bertempat tinggal di resort tersebut. Petugas melakukan pengecekan langsung kepada orang asing yang berada di kamar penginapan tersebut. Dalam hal ini, pejabat imigrasi melakukan pengecekan secara administratif dengan memeriksa jenis izin tinggal yang digunakan serta dengan mengecek masa berlakunya. Selain itu, pejabat imigrasi juga melakukan pengecekan pada dokumen perjalanan orang asing tersebut. Pejabat imigrasi juga melakukan wawancara secara singkat terkait kegiatan yang dilakukan oleh orang asing dan meminta kepada orang asing tersebut untuk tetap patuh dengan keberlakuan peraturan mengenai penanganan COVID di Indonesia. Petugas meminta orang asing tersebut untuk patuh dan akan protokol kesehatan dan juga tidak perlu bepergian jauh karena jenis izin tinggal yang digunakan orang asing pun juga hanya untuk kegiatan bekerja. Petugas juga mengingatkan kepada orang asing untuk memperhatikan masa berlaku izin tinggalnya agar dapat segera diperpanjang apabila akan segera habis masa izin tinggalnya yang ada di Indonesia. Dari hasil pemeriksaan di penginapan tersebut tidak ditemukan adanya pelanggaran keimigrasian. Berdasarkan hal ini, tim operasi gabungan melanjutkan kegiatan pengawasan ke daerah yang disebut dengan perbatasan wilayah laut Indonesia dengan Malaysia. Dari informasi yang didapat, kawasan ini berpotensi menjadi salah satu daerah untuk orang masuk dan keluar wilayah Indonesia secara ilegal. Maka dari itu, petugas melakukan penyisiran ke wilayah yang dimaksud. Setelah sampai di wilayah yang dimaksud, petugas langsung memperhatikan dan juga mengamati wilayah tersebut. Berdasarkan topografi wilayah, di wilayah tersebut bahwasanya merupakan wilayah yang kurang ramah untuk dapat dilintasi oleh kendaraan besar karena masih berupa hutan dan sungai yang ditumbuhi oleh pepohonan bakau. Dari perjalanan tim operasi gabungan diketahui bahwasanya kawasan tersebut masih sangat sulit untuk dijangkau oleh banyak kendaraan. Dari pengamatan lokasi ditemukan informasi bahwa lokasi tersebut biasa digunakan untuk melakukan pemancingan. Hasil wawancara petugas dengan masyarakat sekitar menemukan informasinya bahwa lokasi ini juga mulai sepi setelah keadaan pandemi. Berdasarkan informasi tersebut, dapat diketahui bahwa adanya kemungkinan perlintasan ilegal masuk keluar wilayah Indonesia di lokasi ini. Maka dari itu petugas menyampaikan bahwasanya akan ada sanksi pidana yang akan menimpa seseorang yang berupaya untuk membantu kejahatan keimigrasian tersebut. Setelah menginformasikan hal tersebut, pelaksanaan pengawasan orang asing itu selesai.
Berdasarkan hasil pelaksanaan operasi gabungan pengawasan orang asing yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 2 TP Tanjung Uban dengan instansi lain terkait, tidak ditemukan adanya pelanggaran keimigrasian ataupun pelanggaran lainnya yang terkait dengan peraturan khusus perundang-undangan. Hasil pelaksanaan operasi gabungan tim Pimpora ini menjadi data lanjutan mengenai belum adanya penindakan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas 2 TP Tanjung Uban dalam periode tahun 2021 sampai dengan bulan Juni 2021. Penindakan keimigrasian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu apabila dalam hal ditemukannya orang asing yang membahayakan dan patut diduga mengganggu ketertiban umum dan keamanan negara ataupun tidak. Dalam hal tidak menghormati adanya peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian. Sedangkan dalam hal lain, bahwasanya penindakan keimigrasian dapat dilakukan dengan cara yang kedua, yakni dengan melakukan proses peradilan hukum acara pidana. Hal ini dilakukan apabila ditemukan adanya pelanggaran ataupun kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam pasal 113 sampai dengan 136 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Selama menjalani kegiatan kuliah kerja nyata, penulis yang dalam hal ini saya sendiri tidak menemukan adanya penindakan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 2 TP Tanjung Uban. Hal ini berdasarkan dengan tidak adanya temuan pelanggaran ataupun kejahatan keimigrasian dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian secara operasi mandiri ataupun dalam pelaksanaan operasi gabungan. Hal ini dipengaruhi pula dengan adanya kebijakan pembatasan masuknya orang asing di wilayah Indonesia semenjak awal masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Perlu diketahui pula bahwasanya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 2 TP Tanjung Uban merupakan salah satu tujuan destinasi turis mancanegara. Namun, dikarenakan masa pandemi, terdapat banyak kebijakan terkait pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga berdampak pula pada angka wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Sehingga dengan demikian pula, semakin sedikit pula peluang pelanggaran ataupun kejahatan keimigrasian yang ditemukan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 2 TP Tanjung Uban. Akhirnya, pandemi COVID-19 di Indonesia rupanya telah membawa dampak yang besar terhadap pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 2 TP Tanjung Uban. Hal ini dapat dilihat dari fakta temuan selama masa pandemi, khususnya pada periode Januari tahun 2021 hingga bulan Juni 2021 tidak ditemukan adanya kasus pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing. Hal ini bukan tanpa sebab, melainkan salah satu dampak akibat adanya pembatasan masuknya orang asing selama masa pandemi di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 2 TP Tanjung Uban. Dengan tidak adanya temuan pada periode kali ini, maka tidak ada pula bentuk penindakan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 2 TP Tanjung Uban. Baik, hal ini membawa kita pada kesimpulannya bahwasanya pelaksanaan pengawasan maupun penindakan keimigrasian tersebut juga sangat dipengaruhi oleh dinamika peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal pelaksanaan pada masa-masa pandemi ini. Maka dari itu, penulis yang dalam hal ini saya sendiri menuliskan bahwasanya pelaksanaan pengawasan dan juga penindakan keimigrasian tersebut sangat-sangat dipengaruhi terhadap adanya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Sekian yang dapat saya informasikan kepada rekan-rekan semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.